Him Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Bapak Ibu Saudara, katanya ya ada yang mengatakan hari pencurahan Roh Kudus, lalu ada yang blunder, pencurahan Roh Kudus disebut Pentakosta katanya. Saudara, Yesus bangkit hari kelima Paskah, ditambah 40 hari berarti Yesus naik ke surga hari ke-45 Paskah. Pencurahan Roh Kudus bertepatan dengan Pentakosta, artinya hari ke-50 Paskah ya. Jadi 5 hari setelah Yesus naik ke surga, itulah pencurahan Roh Kudus. Waktu itu begitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ya, mulai dari ayat 1 ya. Terus dibaca saja ke bawah. Bapak Ibu Saudara, apakah Yesus itu harus pergi supaya Roh Kudus turun ya? Jawabannya kan sudah ada toh Pak ya. Jadi judul kita Roh Kudus turun kalau Yesus pergi ya. Jawabannya kan sudah ada, Yohanes 16. Baca saja mulai ayat 5 misalnya. Ayat 5, aku akan pergi kepada dia yang mengutus aku. Dia yang mengutus aku itu siapa? Allah di dalam Yohanes 6 ayat 29 ya. Yesus telah diutus oleh Allah. Terus dibaca ke bawah ya, ayat 5, ayat 6, ayat 7. Di ayat 7 Yesus menegaskan, benar kataku bahwa lebih baik aku pergi supaya Roh Kudus datang atau penghibur itu datang ya. Ya, supaya penghibur itu datang. Coba saya cross check, takut salah saya kata-katanya ya. Takutnya salah. Yohanes 16 ayat 7. Ya. Yohanes 16 ayat 7. Ayat 7 menulis begini ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jika Yesus itu pergi kemana? Pergi kepada dia yang mengutus aku, yang dinyatakan di ayat kelima ya. Ayat ke mana? Tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku, betul. Di ayat kelima Yesus di Yohanes 16 ayat 5 Yesus berkata, aku akan pergi kepada dia yang telah mengutus aku, itu adalah Allah di dalam Yohanes 6 ayat 29. Namun benar yang kukatakan ini ayat 7 ya, Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jika Yesus pergi kemana? Pergi kepada yang mengutus aku, yaitu pergi kepada Allah. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu P-nya huruf besar. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi yang mengutus penghibur itu adalah Yesus sendiri ya. Ya. Yesus sendiri. Terus jadi di Yohanes 16 ayat 7 dengan jelas, aku akan mengutus penghibur itu. Dan kalau ia datang penghibur itu dan seterusnya, maka di ayat Oke, aku pergi dan dia melihat aku ya. Tetapi di ayat 13, tetapi apabila ia datang penghibur itu, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran penghibur itu diutus oleh siapa? Di ayat 7 diutus oleh aku, oleh Yesus ya. Ia akan memimpin kepada seluruh kebenaran. Yang pertanyaan paling krusial adalah siapakah penghibur, siapakah Roh kebenaran? Siapa, Pak? Udah jelas, di situ diutus oleh aku, diutus oleh Yesus. Siapa Roh Kudus, siapa Roh kebenaran? Dia adalah Yesus sendiri. Ini yang tidak dipahami. Anda berantem tentang apakah Roh Kudus harus turun? Tunggu Yesus naik dulu. Ya iya dong, Yesus fisik harus berubah jadi Yesus roh. Kalau nggak naik ya nggak berubah jadi Yesus roh. Astagfirullah. Sederhana itu Pak Dede, betul. Jadi maksudnya bahwa adalah lebih baik aku pergi kepada Allah, kepada yang mengutus aku. Ketika Yesus pergi kepada Allah, artinya Yesus berubah jadi roh. Nanti dia mengutus Roh kebenaran. Siapakah dia? Dia sendiri, Yesus sendiri, Roh Kudus itu. Astagfirullah. Jadi sesederhana itu Pak. Betul.
kalian para pendeta dan romo ribut soal siapakah itu Roh Kudus. Sudah dijawab, Roh Kudus itu aku yang mengutus. Siapa? Ya Yesus sendiri. Yesus adalah Roh Kudus itu. Ya, Pak, kalau Yesus Roh Kudus kami nggak pernah tahu, Pak. Itu dia. Ya, itu dia yang Anda tidak pernah tahu bahwa Yesus itu ternyata Roh Kudus. Ya, jadi Yesus harus naik ke surga, betul, supaya Yesus roh bisa turun. Lah kalau Yesusnya nggak naik kan Yesusnya masih fisik dong. Astagfirullah. Jadi cuman sesederhana itu, Pak. Betul. Kenapa Anda mikirnya rumit-rumit? Ya toh? Ya, lalu Anda pikir pencurahan Roh Kudus disebut Pentakosta, ya. Saya sudah bosen, Pak. Pentakosta itu hari raya Yahudi. Pada saat Pentakosta bertepatan saat itu pencurahan Roh Kudus. Setelah mereka pada pulang dari Yesus naik ke surga. Berapa hari? 5 hari doang. Tapi seluruh gereja di Indonesia menyebut 10 hari. Karena gagal memahami dan tidak tahu kapan Yesus bangkit, ya. Yesus bangkit itu hari ke-5 Paskah, sedangkan Pentakosta hari ke-50 Paskah. Yesus bangkit hari ke-5, tambah menampakkan diri 40 hari di dalam Kisah 1 ayat 3. Kan udah 45 itu Yesus naik ke surga. Berarti pencurahan Roh Kudus harus bertepatan dengan Pentakosta, yaitu hari ke-50. 5 hari setelah Yesus naik ke surga, terjadilah pencurahan Roh Kudus. Kenapa di Alkitab menulis tentang Pentakosta? Supaya pikiran kita ngerti bahwa pencurahan Roh Kudus itu pas hari ke-50. Sekarang pendeta dan romo jungkir balik. Karena mengajarkan ke jemaat 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga, turunlah Roh Kudus. Lah pendeta dan romonya dulu matematikanya dapat nilai 4. Para pendeta dan romo matematikamu dapat nilai 4. Tidak bisa ngitung. Yesus bangkit hari ke-5 Paskah, ditambah 40 hari menampakkan diri. Yesus naik ke surga hari ke-45 Paskah. Pentakosta itu hari ke-50. Jelas 50 dikurangi 45 berapa, Pak Pendeta dan Pak Romo? 10, Pak. Astagfirullah. Matematikamu dulu dapat berapa, Pak Pendeta dan para Romo? Ya, 50 dikurangi 45 itu sama dengan 5, Pak. Enggak, Pak, sama dengan 10, Pak. Maka semua gereja, ya, romo dan pendeta mengajarkan bahwa pencurahan Roh Kudus terjadi pada 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Yang mengimani, ya, Pentakosta terjadi 10 hari setelah Yesus naik ke surga, Anda dulu pasti matematikanya 4. Pasti. Dapat nilai 4 ya. Jadi Yesus harus naik ke surga, kembali kepada Allah. Supaya Roh Kudus turun, ya. Penghibur yaitu Roh kebenaran, dialah Yesus Kristus itu sendiri. Padat, singkat, dan clear. Baru tahu, Pak, ternyata pendeta dan romo matematikanya dapat 4, Pak. Ya betul, nggak bisa ngitung. Yesus bangkit hari ke-5, tambah 40 hari menampakkan diri. Yesus naik ke surga pada hari ke-45 Paskah. Pentakosta terjadi hari ke-50 Paskah. Ya, 50 dikurangi 45, kata pendeta, kata romo sama dengan 10. Karena dulu matematikanya nilainya 4. Benarkah begitu? Kayaknya sih benar. Haleluya. Makanya ikut sekolah Alkitab, ya, dibaptis supaya ngerti tentang Alkitab. Haleluya, amin.